Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Jaya Tani. Di sini saya akan berpresentasi lagi mengenai materi tentang berbagai pengalaman pertanian. Mengetahui media tanam yang baik dan cara menanam tanaman hidroponik. Materi yang akan kita bahas adalah antaranya satu, pengertian pH tanah. Yang kedua, penyebab pH tanah menjadi asam. Cara mengukur pH tanah. Nah, itu tadi materi yang akan kita bahas. Di antaranya yaitu pertama, pengertian pH tanah. pH tanah adalah tingkat keasaman atau kebasahan tanah yang diukur dengan skala pH antara 0 sampai 14. Tanah dikatakan bersifat asam jika angka skala pH kurang dari 7, dan jika tanah yang berskala pH-nya lebih dari 7, maka tanah tersebut memiliki sifat netral atau tidak asam dan tidak basah. Ini netral ya. Yang kedua, tanah yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman adalah tanah yang memiliki pH sekitar 6,6 sampai 7,5 atau pH netral. Ada juga tanah yang bisa bertumbuh baik di tanah yang berskala pH-nya rendah sekitar 5. Tapi umumnya tanaman yang dapat hidup lebih baik di skala pH netral seperti tanaman hidroponik. Tanaman ini tidak bisa hidup kurang baik tumbuh di tanah yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Yang akan kita bahasnya adalah tanaman hidroponik. Yang ketiga, tanah yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi dapat kita olah supaya menjadi tanah yang bagus atau netral untuk tanaman. Dengan cara ini mengolahnya menggunakan kapur dolomit. Cara ini dapat memperbaiki tanah yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Lanjut. Caranya yaitu menaburkan kapur dolomit dengan cara meratakan dolomit di atas tanah lalu dicampurkan secara merata. Jika skala besar bisa kita menggunakan lotari. Ini tabel tingkat keasaman tanah dan jumlah kapur dolomit untuk menetralkan tanah. Jika tingkat keasaman 4,8, jumlah kapur dolomit yaitu ini ukuran ton per hektar 6,45 ton per hektar. Nah, jika satu lahan memiliki tingkat keasaman 5, keasaman di angka 5, maka jumlah kapur dolomit 5,49 ton per hektar. Tingkat keasamannya 52, kapur dolomitnya 4,54. Terus jika tingkat keasamannya di angka 5,4, berarti kapur dolomitnya ukurannya 3,6 ton per hektar. Dan terakhir, jika keasaman tanahnya 5,6, jumlah kapur dolomit yang akan kita berikan di suatu lahan yaitu adalah 2,65 ton per hektar. Ini pemberian kita kapur dolomit disesuaikan dengan lahannya yang ber-pH masing-masing.
Yang kedua adalah materi penyebab pH tanah menjadi asam. Apa sebabnya? Di sini kita bahas. Disebabkan terutamanya itu salah satunya curah hujan yang tinggi menyebabkan terkuncinya unsur hara, tersucinya unsur hara dalam tanah yang berdampak pada terbentuknya tanah asam. Yang kedua, adanya unsur Al, aluminium atau Cu, tembaga, dan V, besi yang berlebihan. Yang ketiga, air yang menggenang pada tanah karena drainase yang buruk. Dekomposisi bahan organik yang mengeluarkan kalsium dari dalam tanah. Yang kelima, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, jadi untuk kalian yang memupuk tanaman dengan menggunakan pupuk kimia, jangan sampai berlebihan. Ini menyebabkan tanah menjadi asam. Yang terakhir, secara umum tanah dengan pH rendah merupakan tanah yang kekurangan kalsium dan magnesium. Ini semua bisa kita atasi dengan menggunakan kapur dolomit. Selanjutnya, cara mengukur pH tanah. Ini cara mengukur pH tanah menggunakan pH meter. Cara mengukur pH tanah diantaranya ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui pH tanah. Bisa secara tradisional menggunakan kunyit, kertas lakmus, pH indikator, dan alat pH meter. Yang akan kita bahas sekarang mengukur pH tanah menggunakan alat pH meter. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu beberapa kadar pH yang dibutuhkan oleh tanaman, karena setiap tanaman memiliki kadar pH yang berbeda-beda dalam pertumbuhannya. Nah, ini tadi tabel kadar pH setiap tanaman. Nama sayuran, ppm, pH, masa panen dari biji. Nah, sayuran pakcoy, ppm-nya 1050 sampai 1400, pH yang dibutuhkan 7,0, masa panen 4 sampai 60 hari. Dan kangkung memiliki ppm 1050 per 1400 dengan pH yang dibutuhkan 5,5 sampai 6,5 dengan masa panen dari biji sampai ke hari 27 bertahap plus 5. Ini tadi tabel-tabel, silakan kalian baca sendiri. Nah, tambahan ini pengertian ppm. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu ppm sih? ppm adalah kependekan dari parts per million atau bagian dari sejuta satuan dimensi atau satuan tidak memiliki satuan dimensi yang berasal dari satuan sangat kecil. Misalnya seperti kontraksi larutan atau kelimpahan partikel yang sangat kecil, atau disebut juga unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, sekian, terima kasih.
Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan secara saya menyampaikan materi, saya mohon maaf kepada saudara-saudara. Dan jangan lupa dukung selalu channel saya dengan cara mengklik subscribe, like, share sebanyak-banyaknya, dan komen jika ada kejanggalan atau kekeliruan dalam saya menyampaikan. Cukup dari saya. Salam channel Sumber Makmur. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.